Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu aqsamur rukhsah. Pembagian rukhsah. Rukhsah itu dibagi berapa? Hukum menjalankan rukhsah itu ada berapa? Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan rukhsah adalah keringanan dalam menjalankan satu ibadah. Paham dari sini? Keringanan dalam menjalankan satu ibadah. Gitu ya. Kemudian lawan dari rukhsah apa? Azimah. Azimah itu menjalankan satu ibadah sebagaimana mestinya. Sholat zuhur dijalankan 4 rakaat. Kalau rukhsah, sholat zuhur bisa dijalankan 2 rakaat karena kita niat qashar. Paham dari sini? Yang asalnya sholat harus tepat waktu dalam waktu yang ditentukan, tapi ketika kita menjalani rukhsah boleh diajukan dan boleh diakhirkan karena kita melakukan jamak. Paham tuh? Nah, sekarang aqsam rukhsah. Ar-rukhasu aqsamun. Rukhsah ada bermacam-macam hukumnya. Al-awal staniu ma yajibu fi'luha, yaitu rukhsah yang wajib kita lakukan. Berarti ketika kita meninggalkan rukhsah yang model ini kita berdosa. Paham dari sini? Nah, apa itu? Ka'aklil maitati lil muttar. Makan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat. Paham? Ya. Antum misalnya di tengah padang pasir, di tengah hutan, sedang kelaparan, tidak menemukan makanan sedikit pun kecuali bangkai, kecuali daging babi dan sebagainya yang diharamkan, maka antum boleh memakan sesuatu yang diharamkan tersebut karena antum dalam keadaan darurat. Apa itu darurat? Jangan dikit-dikit darurat Ustaz, gak aku makan daging babi. Ustaz, ini darurat, saya boleh makan daging babi kan? Makanya apa itu darurat? Dalam hal ini Imam As-Suyuti dalam kitabnya apa ya? Al-Ashbah wan Nadhair mengatakan ad-daruratu hiya haddun illam yatanawalil mamnu' halaka aw qaraba ilal halak. Yaitu satu titik, satu keadaan, satu kondisi di mana kalau seseorang itu tidak makan atau tidak menjalankan sesuatu yang asalnya dilarang, maka dia itu halaka, akan binasa, akan mati, au qaraba ilal halak, atau dia itu apa? Sekarat. Hampir mati kan sekarat. Betul ya? Nah, seperti itu. Makanya boleh makan babi, boleh makan bangkai. Tapi babi dan bangkai itu dimakan secukupnya. Bukan berarti dimakan untuk taladzud, untuk mencari kenikmatan. Mentang-mentang babi diperbolehkan digulai, dikare, disate, nggak boleh. Sekedar untuk apa? Menyambung nyawa. Paham dari sini? Nah, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang asalnya dilarang. Wal fitri liman khafal halaka bihulabatil ju'i wal 'atsyi wa in kana muqiman sahihan. Yang nomor 2 adalah kita diwajibkan untuk berbuka puasa apabila kita itu benar-benar mau sekarat. Mengancam kondisi kita, kalau kita tetap berpuasa akan mengancam nyawa kita karena kehausan yang sangat dan kelaparan yang sangat. Misalnya orang yang kena penyakit gitu ya, gelala di tengah puasa itu dia itu pingsan, kondisinya mengkhawatirkan. Jangan teruskan puasanya, berbuka. Justru kalau kita puasa haram hukumnya, tapi kita disuruh untuk apa? Berbuka puasa, dan berbuka puasa ketika itu wajib untuk kita lakukan. Paham dari sini? Selanjutnya adalah
Wa isahotil hussa bil khamri, menurunkan makanan yang melilit apa itu, tersedak, tercekik, keselak. Itu juga demikian. Raya misalnya makan pentol, kelelekan pentol. Ya kan, ini pentol ini kelelekan. Kalau raya itu di sampingnya nggak ada minuman air mineral, yang ada cuma bir bintang. Kalau toa, maka raya wajib untuk minum bir bintang tadi untuk menurunkan apa? Karena kalau dia nggak minum, dia itu akan ditandili oleh orang tuanya. Alias apa ya? Alias wafat, tahdilan. Jadi seperti itu. Paham ya? Yang pertama wajib kita lakukan. Yang kedua adalah ma yundabu fi'luha. Ya kan? Kal qasri fi safar wal fitri liman yashukku alaihi as-shaum fi safarin aw maradin wa nadhar ila al-maktubah. Yang pertama adalah rukhsah yang sunnah untuk kita lakukan. Contohnya apa? Qasar dalam sholat, ya. Termasuk juga jamak dalam sholat. Qasar dalam sholat, jamak dalam sholat, dan berbuka ketika berpuasa. Liman yashukku alaihi, kepada orang yang benar-benar apa? Kesulitan. Jadi kita itu ketika menjamak sholat, ketika mengqasar sholat, ya, itu hukumnya sunnah dengan syarat apabila kita itu lelah dalam pergian. Paham ya? Tapi kalau kita nggak lelah, maka kita itu misalnya kita pergi ke Malaysia, dari Jakarta ke Malaysia naik pesawat, lelah nggak? Enggak. Tapi kalau kita itu masih berbuka puasa, ngotot berbuka puasa nggak apa-apa, karena udah punya syarat. Tapi hukumnya apa? Khilaful aula, menyalahi sesuatu yang lebih utama. Khilaful aula itu ya di bawah makro, ya kan? Khilaful aula, makro baru haram. Itu derajatnya seperti itu. Kemudian juga wan nadhar ilal maktubah, melihat perempuan yang kita pinang, yang kita lamar, kita khitbah. Kalau kamu mau khitbah, disunahkan untuk melihat wajahnya. Istilah jual beli itu biar nggak membeli kucing dalam karung. Kalau keranjang masih kelihatan khit bolong-bolongnya. Kalau karung nggak kelihatan. Jadi seperti ini. Jadi kalau kamu mau khitbah dengan seorang perempuan, dilihat dulu khit. Jangan-jangan nanti kamu jangan menyesal di kemudian hari. Ya Allah, kenapa dulu saya nggak nadur? Ketika menikah, saya keblondro. Kalau keblondro itu kayak ditipu gitu loh. Kayak beli baju, harganya itu secara umum cuma 20.000, tapi belinya 100.000. Itu bahasa Lamongan sana, keblondro. Sininya apa? Ini Kolombo. Ya begitu. Seperti itu. Makanya seperti itu ya. Makanya nadhar ilal maktubah, melihat kepada perempuan yang di khitbah itu disunahkan. Yang ketiga adalah ma yubahu fi'luha, mubah untuk dilakukan. Kasalam, akad salam. Tahu akad salam enggak? Akad pesanan. Saya pesan lemari ya. Lemarinya nanti modelnya seperti gambar ini, terbuat dari jati, ukurannya begini. Akad salam, ya, itu dijelaskan dalam fikih nanti, penjelasan rincinya, dan itu dimubahkan, boleh kita lakukan dan boleh kita tinggalkan. Dan ketahuilah bahwa sesuatu yang mubah itu kalau diniati baik menjadi pahala. Makan minum mubah nggak? Mubah. Tapi kalau niatnya baik dapat makan, niatnya biar kuat beribadah, biar kuat nulis kitab, biar kuat dakwah, biar kuat nafkahi anak istri, maka itu menjadi ibadah. Kam min amalid dunya yasiru ila amalil akhirah bi husnil niyah. Wa kam min amalil akhirah yasiru ila amalid dunya bi su'in niyah. Betapa banyak amalan akhirat, dohirnya amalan akhirat, tapi menjadi amalan dunia karena niatnya jelek. Misalnya aklis.
apal 30 juz mungkin suaranya kayak Muzammil. Di atas Muzammil, Mudathir. Dia jadi imam di Masjid Agung. Suaranya ngelik-ngelik merdu. Tapi tujuannya itu biar nanti dilirik oleh bapak-bapak yang punya anak perempuan. Jelek gak niatnya misalnya. Nah itu amalan akhirat gak? Ya. Tapi jadi amalan dunia. Amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat. Raya misalnya. Pagi-pagi pergi ke sawah, macul. Amalan dunia gak? Ya. Tapi bisa menjadi amalan akhirat kalau niat raya baik. Ya Allah, saya macul, mau tandur pari, mau tandur jagung, nanti hasilnya akan saya sedekahkan ke masjid untuk mondokin anak saya, untuk nafkahin istri saya yang 2 di rumah. Amin. Kan begitu. Amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat. Lanjut. Mal aula tarkuha. Apa itu? Yaitu rukso yang lebih baik kita tinggalkan, yaitu khilaful aula, tarkul aula. Mal aula tarkuha, lebih baik kita tinggalkan. Seperti apa contohnya? Al jam'i kal maski 'alal khuf wal jam'i wal fitri liman la yatadarrar wa tayammumi liman wajadal ma'a yuba'u bi aktsara min tsamanil misli wa huwa qadirun 'alaihi. Seperti orang apa? Orang menjamak sholat ketika safar. Kalau menjamak sholat ketika safar, dia itu kepayahan, maka hukumnya sunnah. Paham ya? Sunnah untuk menjamak dan juga mengqashar. Tapi ketika dia pergian, dimanjakan dengan fasilitas, naik kereta yang kelas apa? Eksekutif. Kelas apa? Bisnis, ya. Dimanjakan, enak, nggak capek, apalagi naik pesawat, cuma berapa jam saja, dia nggak ada masyakko, tidak berat, tapi dia kok berbuka, maka hukumnya khilaful aula. Tapi kalau dia itu mudiknya pakai motor, kena angin, kena panas, kena hujan, maka dia itu disunahkan untuk menjamak sholat dan juga berbuka. Demikian juga tayamum. Tayamum bagi orang yang apa? Tayamum bagi orang yang mana orang tersebut itu tidak menemukan air. Kan kita tahu tayamum itu ada 2. Yang pertama adalah tayamum yang dilakukan ketika kita sakit, dilarang dokter untuk pakai air. Kalau pakai air bisa mengancam nyawa kita atau memperlambat kesembuhan, maka ketika itu kita boleh bertayamum. Yang kedua, tayamum karena lifaqdil ma, karena nggak ada air, paceklik. Karena ketika kita paceklik nggak ada air, ya kan, maka kita itu diperbolehkan untuk tayamum. Tapi ketika itu masih ada air, tapi air dijual dengan harga di atas wajarnya, air 1 timba yang asalnya itu dijual berapa? Misalnya karena paceklik maka 10.000, itu dijual 50.000 misalnya. Dia itu mampu untuk beli, tapi dia nggak beli, ya kan? Maka itu adalah tarkul aula, khilaful aula, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi itulah macam-macam menjalankan rukhsah ketika kita menjalankan satu ibadah. Hukumnya bermacam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, dan ada yang khilaful aula atau tarkul aula. Sekali lagi, rukhsah adalah menjalankan satu ibadah yang mana ibadah tersebut itu telah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara azimah adalah menjalankan satu ibadah yang mana ibadah itu tetap sebagaimana mestinya, alias belum mendapatkan rukhsah. Paham dari sini?